selamat hari Minggu adik-adik. Yeay, akhirnya kita bertemu lagi di sekolah minggu online kita kali ini adik-adik. Nah, walaupun di tengah situasi yang masih dilanda COVID, tapi kita bersyukur karena kita masih bisa beribadah kepada Tuhan lewat sekolah minggu online kita adik-adik. Yeay, senang sekali akhirnya Lause bisa bersama-sama dengan adik-adik memuji Tuhan di hari Minggu ini. Lihat, Lause sudah siap loh. Lause sudah siap untuk bernyanyi untuk Tuhan Yesus. Jadi adik-adik juga harus siap ya, sama seperti Lause. Yuk, semuanya duduk yang manis. Kita akan mulai sekolah minggu kita adik-adik. Ayo duduk yang manis. Ya, sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sekolah minggu online ini. Karena pada hari Minggu ini kami anak-anak-Mu telah siap untuk datang beribadah kepadamu. Berkati sekolah minggu kami ini dari awal hingga berakhirnya. Di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Yeay, ayo semuanya berdiri dan kita akan menyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Yeay. Iya adik-adik, walaupun kita di tengah-tengah situasi yang masih dilanda virus corona, tapi kita harus tetap berjalan serta Yesus. Ya, benar sekali. Ya adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi silakan duduk kembali dan semuanya tenang. Kita akan menyanyikan pujian firman Tuhan ada di hatiku. Jadi semuanya semangat ya. Oh iya, Lause lupa karena lagu ini lagu semangat. Jadi semuanya berdiri kembali lagi dan kita memuji Tuhan bersama-sama. Berbuah
Tuhan Yesus, di tengah-tengah sekolah minggu kami pada hari ini, kami mau datang belajar firman-Mu, mendengarkan cerita firman-Mu yang akan dibawakan oleh Lause. Tolong kami, berikan kami hati yang tenang, berikan kami hati yang sukacita, gembira untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya adik-adik, selamat menyaksikan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Semangat ya, dadah. Oke, halo adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi sama Lause. Kita sama-sama hari ini akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari sama-sama kita berdoa. Kita berdoa datang sama Tuhan. Kita minta Tuhan untuk bantu kita mengerti akan firman-Nya. Nah, adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kesempatan pada pagi hari ini kami, anak-anak sekolah minggu, boleh sama-sama kembali belajar dari kebenaran firman-Mu. Meskipun hanya lewat online dan dari tempat kami masing-masing, kami tetap bersyukur Tuhan karena Engkau mengasihi kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dan menikmati berkat Tuhan yang selalu baru buat kami. Bapa, kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu, sertai kami dalam pelajaran kami hari ini. Mohon Tuhan sertai pimpin dalam kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami yang kami ucapkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, hari ini Lause mau cerita tentang sesuatu yang mungkin biasa kita lakukan setiap hari, atau mungkin biasa kita buat. Kali ini kita akan belajar tentang sebuah rencana besar, rencana yang sangat indah. Wah, pasti semuanya sudah pada mikir-mikir ya. Wih, saya pernah tuh merencanakan sesuatu tuh, kayak gitu ya. Kita semua pasti kita semua pernah buat rencana. Nah, Lause mau tanya dulu, siapa di sini yang sering buat rencana? Rencana mau jalan-jalan, nanti rencana aku deh kalau selesai COVID ini mau kak jalan-jalan, pergi mau kak ke mall, mau kak jalan-jalan ke Malino sama papa mama, sama keluarga, atau mau kak jalan ke luar negeri, mau kak keluar kota. Pasti semua kita punya rencana. Nah, dan kalau misalnya papa dan mama juga buat rencana, misalnya nih papa mama ajak kita, oh iya anak-anak, minggu depan kita jalan ke puncak ya, kita berkemah di sana. Wah, pasti kita semua senang adik-adik. Apalagi Lause tuh kalau diajak sama papa mama, aduh, Devli, nanti kita ke puncak ya sama-sama hari Sabtu ya, kita liburan di puncak ya. Wah, pasti senang banget, pasti Lause tuh kegirangan, pasti Lause tuh senang dengan hati. Nah, apalagi kalau sampai apa yang kita rencanakan itu berjalan. Misalnya, kita sudah berencana untuk ke puncak dan akhirnya kita pergi, kita bisa lihat pemandangan, kita bisa mendaki gunung, kita lihat pemandangan, wah banyak yang ijo-ijo, daunnya seger-seger, anginnya sepoi-sepoi, kita bisa nginap di tenda, tidur di tenda, kita malam hari kita bisa bakar-bakar jagung, kita bisa bakar-bakar ayam, bahkan kita bisa lihat api unggun. Nah, pasti kita semua senang, apalagi kalau kita sudah lakukan itu. Begitu juga dengan sebuah rencana Tuhan, adik-adik. Tuhan punya rencana untuk bangsa Israel, dan rencananya itu sangat indah. Jadi adik-adik, perlu kita ketahui ya, nih Lause kasih lihat. Ini adalah peta di tempat bangsa Israel, di bangsa Mesir nih. Nah, bangsa Israel adik-adik, setelah Bapak Yusuf tinggal di Israel, di Mesir, dia membawa banyak sekali orang Israel masuk ke sana karena banyak keturunan dari Bapak Yusuf. Akhirnya mereka tinggal di Mesir, itu sangat banyak sekali orang Israel yang tinggal di Mesir, dan mereka tinggal di sana dengan sangat nyaman adik-adik. Mereka sudah lupa dengan tempat yang akan dijanjikan Tuhan untuk mereka. Tetapi adik-adik, Tuhan
tidak pernah lupa dengan janjinya, bahwa apa yang Tuhan sudah rencanakan untuk bangsa Israel, mereka akan tinggal di tanah yang Tuhan sudah janjikan, maka pasti akan Tuhan genapi. Nah, pada saat itu adik-adik, ingat tidak janjinya Tuhan kepada Bapak Abraham seperti apa? Nah, janjinya Allah kepada Bapak Abraham adalah dia akan memperbanyak keturunannya Bapak Abraham. Bapak Abraham akan menjadi keluarga yang besar, akan menjadi bangsa yang besar, dan tidak terhitung. Dia akan menjadi seperti banyaknya pasir yang ada di pantai, seperti bintang-bintang di langit, tidak terhitung sama sekali. Bangsa Israel itu adalah bangsa yang besar, adik-adik. Karena kenyamanan tinggal di bangsa Mesir, tetapi Tuhan tidak lupa adik-adik. Meskipun bangsa Israel ini sudah nyaman tinggal di bangsa Mesir yang bukan tempat mereka, tetapi Allah tidak pernah lupa akan janjinya. Allah tidak pernah lupa akan rencananya bahwa bangsa Israel akan keluar dari tanah Mesir dan akan tinggal di tanah yang sudah Allah siapkan untuk mereka. Pada masa itu adik-adik, tibalah masa di mana Tuhan menggenapi rencananya. Pada masa itu ada seorang yang baru memerintah. Namanya adalah Firaun. Wah, Raja Firaun adalah raja yang baru di negeri itu. Ketika dia melihat bangsa Israel, dia langsung tidak suka. Dia tidak senang. Lalu dia berencana untuk menyiksa bangsa Israel. Bangsa Israel dipaksa untuk membangun membuat batu bata, bahkan membangun rumah-rumah untuk orang-orang Mesir. Mereka dipaksa untuk kerja. Tetapi tidak sampai di situ adik-adik. Meskipun bangsa Israel ini dipaksa untuk bekerja, membuat bangunan untuk bangsa Mesir, tetapi bangsa Israel tetap menjadi bangsa yang sangat istimewa dan kuat di mata Tuhan. Sehingga Bapak Firaun ini semakin marah. Lalu dia memerintahkan kepada semua prajurit-prajuritnya dan pemerintah-pemerintahnya yang ada di istana, pergi dan bunuh semua anak laki-laki bangsa Israel. Saya mau semua anak-anak bangsa Israel, anak laki-laki mereka itu dibunuh. Wah, pada saat itu adik-adik kekacauan besar terjadi di antara bangsa Israel. Karena apa? Karena anak-anak mereka yang laki-laki harus dibunuh dan mereka ditenggelamkan di sungai. Aduh, hati siapa yang tidak akan sakit, hati siapa yang tidak akan sedih. Apalagi papa mamanya bangsa Israel ini sudah, Tuhan, bagaimana ini? Anak kami akan dibunuh, bagaimana ini Tuhan? Mereka sudah ketakutan, mereka sangat ketakutan. Tetapi, meskipun begitu, tidak ada yang berubah. Tetap Raja Firaun membunuh semua anak laki-laki mereka. Nah, pada saat itu juga adik-adik lahir seorang anak laki-laki. Nah, anak laki-laki ini sangat disayangi, sangat dikasihi oleh orang tuanya. Sehingga pada saat mereka mengetahui bahwa ada pembunuhan besar-besaran di antara anak laki-laki bangsa Israel, mereka menyembunyikan anak mereka. Tetapi mereka tidak bisa menyembunyikannya terlalu lama, karena pada usia yang ke-3 bulan, anaknya sudah bisa menangis, sudah bisa tersenyum, sudah bisa tertawa, bahkan sudah bisa mulai nih kayak mulai sudah bisa kayak bermain. Nah, sehingga orang tuanya pun berpikir, bagaimana caranya supaya anak saya tidak dibunuh. Lalu mamanya berinisiatif bahwa anaknya ini dimasukkan di dalam sebuah keranjang dan dililit-lilit dengan beberapa tanaman, sehingga keranjang itu ketika ditaruh di atas air, dia tidak kemasukan air adik-adik, tetapi dia tetap terapung. Dengan berat hati, orang tuanya memasukkan bayi ini dalam
keranjang tersebut lalu dihanyutkan di Sungai Nil. Pada saat bayi ini dihanyutkan, datang seorang putri Firaun. Dia datang dari istana untuk mandi di Sungai Nil. Pada saat dia mandi bersama dengan pelayan-pelayannya, dengan dayang-dayangnya, dia mendengar suara bayi menangis. Lalu dia pun meminta pada dayang-dayangnya, bawalah kemari keranjang itu, angkatlah dan lihat apa yang ada di dalam. Ketika dia membukanya dan dia melihat, wah, ada seorang bayi yang kecil, lucu, dan juga sehat sekali. Dan dia pun tergerak untuk mengambil bayi itu. Tetapi dia tahu bahwa ini adalah bayi orang Ibrani, orang Israel, yang dihanyutkan di Sungai Nil karena takut dibunuh. Dari jauh, tidak jauh dari tempat itu, ada seorang perempuan. Dia mengintip, dia melihat, bagaimana itu Lalu dia lari. Pada saat dia melihat Putri Firaun mengangkat bayi itu, dia lari kepada Putri Firaun lalu berkata, "Putri, biarkan saya mencarikan ibu untuk memberikan, untuk menyusui anak ini, untuk merawat anak ini." Lalu putri pun bilang, "Silakan, bawalah dia. Carilah seorang ibu yang bisa merawat dia dan menyusui dia untuk saya." Lalu dengan hati senang, perempuan ini lari. Dia berlari dan dia menemui ibunya dan berkata, "Ibu, adik diselamatkan. Dan sekarang ibu ikut saya." Lalu dia pergi bawa ibunya kepada Putri Firaun. Putri Firaun pun berkata, "Bawalah anak ini dan rawatlah dia. Aku akan membayar semua biaya perawatan dia." Pada saat itu adik-adik, tentu mamanya pasti akan senang. Kenapa? Anaknya diselamatkan dan dia bisa merawat anaknya lagi. Nah, pada waktu dia merawat anaknya, tibalah saatnya anaknya sudah dewasa. Dan tiba saatnya untuk anaknya itu dibawa kepada Putri Firaun. Nah, begitu dia dibawa kepada Putri Firaun, dan Putri Firaun pun memberi namanya adalah Musa. Karena katanya ia diangkat dari air. Nah, adik-adik, kita sudah tahu bahwa Allah berencana bahwa bangsa Israel akan tinggal di tanah yang Tuhan sudah siapkan, yang Tuhan sudah janjikan. Nah, tapi karena kenyamanan bangsa Israel yang tinggal di Mesir, yang bukan negeri mereka, sehingga Allah mencari cara, sehingga ada cara Allah untuk membawa mereka kembali, untuk pulang ke tanah mereka yang Tuhan sudah siapkan. Sehingga melalui pembunuhan besar-besaran yang terjadi, yang Allah boleh izinkan supaya bangsa Israel itu kembali kepada tanah yang Tuhan sudah sediakan. Adik-adik perlu tahu ya, bahwa apa yang sudah Allah rencanakan tidak bisa dibatalkan oleh manusia. Nah, Allah merencanakan segala sesuatunya itu baik untuk setiap kita. Begitu juga Allah merencanakan bagi bangsa Israel. Allah merencanakannya sehingga dia dari banyaknya anak-anak laki-laki yang lahir, bangsa Israel yang lahir, mereka semua mati, tetapi Allah menyelamatkan Musa untuk membawa dan membimbing bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan membawa mereka kembali kepada tanah yang Tuhan sudah rencanakan, Tuhan janjikan kepada mereka. Nah, adik-adik, begitu juga dalam kehidupan kita. Tuhan sudah merencanakan sesuatu yang besar untuk kita. Nah, sekarang kita hanya perlu fokus pada belajar mengenal Tuhan, mencintai Tuhan. Kita belajar di sekolah, kita belajar supaya kita bisa menjadi, misalnya kita mau jadi seorang dokter, kita harus belajar untuk menyelamatkan orang lain. Kita harus menjadi dokter, menjadi guru, kita mau mengajar orang lain, dan masih banyak profesi lainnya yang Tuhan sudah siapkan, Tuhan sudah rencanakan untuk setiap pribadi kita. Oleh karena itu adik-adik, marilah kita selalu senantiasa percaya pada Tuhan yang merencanakan segala sesuatu dalam kehidupan kita itu baik. Nah, adik, mari kita sama-sama belajar mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan dalam kehidupan kita. Kita ikuti sekarang rencana Tuhan. Tuhan mau sekarang kita belajar. Tuhan mau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan mau kita juga
menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain, karena Tuhan sudah punya rencana untuk setiap kehidupan kita. Mari adik-adik sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini karena Engkau begitu mengasihi kami dan kami boleh belajar bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau menciptakan kami, karena Engkau punya rencana untuk setiap kami, untuk kami ke depannya. Ketika kami dewasa nanti, kami sudah tahu bahwa Tuhan sudah punya rencana untuk setiap kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami dan kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, aktivitas kita hari ini jangan lupa ya, nanti Lose bagikan di grup. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, hari ini kita akan menghafal ayat hafalan lagi, yaitu Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi itu dia ya. Dadah. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.